Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Infrastruktur. Pada modul kali ini, kita akan membahas mengenai infrastruktur yang adaptif atau adaptive infrastructure. Beberapa hal yang akan kita ketahui untuk mendapatkan solusi infrastruktur adaptif. Yang pertama adalah kita harus tahu terlebih dahulu mengenai tipe infrastruktur. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan suatu infrastruktur yang ideal. Yang ketiga adalah cara mendapatkan infrastruktur yang ideal, dan yang keempat adalah solusinya. Yang pertama adalah apa saja yang termasuk infrastruktur IT perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan men-trigger kita mengenai pembahasan untuk modul kali ini. Yang kedua adalah seperti apa infrastruktur IT yang ideal dan bagaimana caranya mendapatkan infrastruktur IT ideal dan sesulit apa untuk mendapat infrastruktur IT yang ideal. Definisi infrastruktur itu sendiri, kita tahu bahwa infrastruktur sendiri itu pemakaiannya lebih luas dibandingkan struktur di atasnya atau yang didukung olehnya. Kalau kita bisa gambarkan, ya, infrastruktur itu menjadi suatu dasar, ya. Bayangkan di sini adalah suatu infrastruktur gedung, ya. Di atasnya pasti ada struktur yang bergantung terhadap infrastruktur gedung tersebut. Ya, misalnya di sini adalah ada listrik, ada internet. Baru di atasnya lagi, ya, ada yang bergantung lagi, yaitu server atau komputer, ya. Jadi di sini kacamata kita dalam menanggapi suatu infrastruktur IT itu adalah infrastruktur yang menyediakan layanan bagi yang di atasnya. Memang terkesan tidak terlalu berperan ya dalam hal melayani klien dibanding kita melakukan coding atau membuat suatu aplikasi. Tapi infrastruktur di sini sangat berperan untuk melayani semua kebutuhan. Di atas server ini nanti ada aplikasi. Dan aplikasi-aplikasi ini bisa berjalan karena ada infrastruktur. Walaupun sekarang teknologi cloud computing, tapi di bawahnya atau di bagian dasarnya itu memang infrastruktur yang berperan di sana. Ya, itulah karakter infrastruktur. Di sini juga sering diperhitungkan sebagai service atau layanan pendukung. Karena di atas ini aplikasi-aplikasi yang berjalan 24 jam itu harus didukung dengan sangat maksimal agar bisa melayani kebutuhan dari klien. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dari segi definisinya, infrastruktur infra ya di bawah, sedangkan struktur itu adalah struktur yang merupakan lapisan paling bawah. Nah, di sini juga setiap user memiliki cara pandang yang berbeda. Kalau kita lihat di sini mulai dari pendukung listrik ya untuk mensuplai daya, terus ada di sini ada building, terus ada server, ada aplikasi dan ada informasi, dan di situ baru bisa berjalan suatu bisnis. Mungkin infrastruktur ini tidak secara langsung bisa menjadikan sebagai bisnis ya, tapi dari sisi layanan jika infrastruktur ini bermasalah, bisnis juga pasti akan bermasalah. Oleh karena itu, di sini kalau kita lihat lapisannya ada business analyst, ada end user, dan juga ada sistem manager. Ya, pengendalian ini berlapis, artinya dia tidak bisa berjalan sendiri. Ya, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya, tipe-tipe infrastruktur di sini yang lebih lengkap, ya, mulai dari layanan-layanan umum, ya, transportasi, komunikasi, power, dan itu mendukung struktur yang ada di atasnya. Di sini ada lokasi, ada keamanan, ada space, ya. Di atasnya lagi juga kita dukung yaitu bangunan, yang dimana bangunan itu harus ada heating and ventilated air conditioning, harus ada
building security, harus ada kemampuan daya yang mencukupi, dan ada mendukung integritas struktur bangunan. Lalu baru di sini yaitu data center yang isinya server-server, rack space, biasa kita menyebut ya di dalam rack space tersebut, baik itu untuk server, untuk storage, untuk client, ataupun untuk network. Baru di atasnya ada software, ada operating system. Di atasnya lagi baru ada aplikasi-aplikasi yang kita gunakan atau yang kita coding untuk perusahaan tersebut ya. Jadi di sini kalau kita melihat dari kacamata infrastruktur, infrastruktur itu memang melayani ya struktur yang di atasnya ya. Jadi kalau kita lihat ini lapisan-lapisan yang kita coba bahas di dalam dunia informasi dan teknologi. Ya, pertanyaan berikutnya di sini adalah seperti apa infrastruktur teknologi informasi yang ideal ya. Kalau kita bisa bayangkan dengan kata-kata ideal itu adalah kata-kata yang paling state of the art ya, paling baik atau minim kelemahan. Nah, di sini kita coba lihat bagaimana infrastruktur yang ideal. Nah, seperti kita tahu bahwa IT merupakan key enabler ya untuk merealisasikan strategi bisnisnya. Strategi bisnis di sini adalah sesuatu yang dinamis, artinya bisa berubah-ubah. Bisa kadang membutuhkan banyak resource, bisa juga kadang tidak terlalu membutuhkan banyak resource. Dan di sini informasi teknologi harus bisa beradaptasi dengan perubahan kebutuhan strategis perusahaan. Ya. Unit bisnis, layanan baru, kantor cabang baru, restrukturisasi organisasi dan sebagainya. Ya, bayangkan jika suatu bisnis itu tidak lembam atau tidak bisa berubah. Ya, oleh karena itu infrastruktur di bawahnya, ya, itu harus mengikuti kebutuhan bisnis. Ya, misalnya scaling up atau scaling down untuk memfasilitasi kebutuhan bisnis. Bisa dibilang tidak besar pasak daripada tiang, sesuai dengan kebutuhan bisnis saja. Ya, artinya investasi besar-besaran dalam data center juga bukan merupakan salah satu solusi yang paling ideal. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mensupport infrastruktur sesuai dengan bisnisnya? Bisnisnya berkembang, infrastrukturnya juga ikut berkembang. Bisnisnya scaling down, infrastrukturnya juga bisa kita scaling down. Ya. Untuk meminimalisir pengeluaran, karena kita membicarakan di sini mengenai bisnis. Ya, jadi ini yang dimaksud adaptiveness. Ya, adaptiveness yang kita bicarakan adalah kemampuan dari infrastruktur itu untuk beradaptasi. Ketika request dari klien itu sangat banyak, ya, apakah pada saat itu juga kita harus membeli server? Ya, tidak. Ya, karena kita harus mempersiapkan sejak dari awal. Kita harus menganalisis kapan saja waktu-waktu di mana klien itu membutuhkan server. Ya, kapan saja klien itu dalam waktu yang bersamaan mengakses server. Misalnya adalah sebuah aplikasi e-commerce ya, di mana di situ ada sale atau ada diskon ya, otomatis pengunjung traffic dari website tersebut atau aplikasi tersebut menjadi cukup banyak. Oleh karena itu kita harus bisa memfasilitasi infrastruktur agar bisa berkembang. Ya, berkembang dalam hal infrastruktur untuk bisa melayani aplikasi yang diakses oleh para klien. Ya. Nah, di sini capaian dari infrastruktur yang adaptif, ya, adaptiveness dari infrastruktur dihitung dari time to market. Yang kedua adalah scalability. Ya, time to market artinya tadi ketika misalnya kebutuhan akan infrastruktur atau server ya, ketika bisnis membutuhkan diskon ya, suatu unit kebutuhan bisnis membutuhkan diskon, maka infrastruktur di bawahnya ikut berubah. Nah, seberapa cepat perubahan itu bisa kita ukur menggunakan time to market ya. Seberapa cepat kita bisa memfasilitasi jika
penambahan user, maka server yang beroperasi harus berapa buah. Untuk masalah teknisnya, banyak yang bisa kita lakukan, bisa menggunakan virtual machine, atau kita bisa menggunakan enkapsulasi Docker atau Kubernetes, ya. Berikutnya extensibility, ya, artinya kemudahan menambah komponen baru, baik dari sisi aplikasi ataupun dari sisi hardware. Nah, ciri-ciri infrastruktur yang adaptif di sini. Yang pertama adalah efisien, yang kedua adalah efektif, dan yang ketiga adalah agile. Ya. Efisien di sini dimaksudkan adalah dengan tersedianya komponen yang dapat dimanfaatkan bersama oleh berbagai sistem aplikasi. Jadi, tidak hanya menggunakan satu server untuk satu aplikasi, ya. Sama seperti konsolidasi storage, konsolidasi aplikasi, masing-masing kita mengutilisasi infrastruktur hardware yang ada untuk digunakan bersama-sama. Yang kedua adalah efektif, ya, dengan komponen-komponen yang mudah dipadukan atau interoperable dan diintegrasikan. Yang ketiga adalah fleksibel atau agile, ya, dengan komponen-komponen yang mudah dirombak, di-upgrade atau diganti. Ya, itulah beberapa ciri-ciri infrastruktur yang adaptif atau bisa dibilang ideal, karena kita membicarakan di sini adalah apa saja sih yang mendeskripsikan sebuah infrastruktur yang ideal. Nah, berikutnya bagaimana cara mengukur dengan ukuran lainnya, ya? Bagaimana kita mengukur dengan ukuran kinerja lainnya. Yang pertama adalah infrastruktur tersebut harus bisa meminimalisasi yang namanya kompleksitas, ya, mulai dari biaya pengelolaan, SDM, dan memiliki strategi perencanaan komprehensif, modular, dan secara menyeluruh atau holistik, sehingga adanya penyeragaman dan menghindari duplikasi. Yang kedua adalah kita dapat memaksimalkan apa yang kita miliki, ya, sehingga dari segi bisnis, hardware atau investasi yang sudah kita keluarkan itu bisa memaksimalkan ROI atau return on investment. Dan strategi penggunaan ulang, ya, server-server itu secara bersama, dan open standard. Open standard ini merupakan salah satu kunci karena untuk dapat mendapatkan interoperabilitas antara device yang satu dengan device yang lain, atau dari aplikasi satu dengan aplikasi yang lain, hardware yang kita miliki harus bisa memiliki open standard. Ya, jadi untuk modul bagian pertama mengenai ciri-ciri dari infrastruktur ideal, ya, sampai di sini dulu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.